Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Di sini kami akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM, dan juga penerapan CRM pada PT Pembangkitan Jawa Bali atau yang disebut dengan PT PJB. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama Muhammad Rizky, yang kedua Muhammad Andri Firmansyah, yang ketiga Muhammad Claudio Alfarizi, dan yang terakhir Hijrah Solina, yaitu saya sendiri. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu ada pendahuluan, landasan teori, dan juga apa sih itu Customer Relationship Management, apa saja fungsi dan juga tujuan dari Customer Relationship Management itu, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Claudio. Selanjutnya ada juga manfaat Customer Relationship Management dan juga kendala dari penerapan CRM itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Muhammad Andri. Selain itu ada juga pemaparan profil dan juga hasil interview yang telah kami lakukan pada PT PJB. Dan yang terakhir ada pembahasan mengenai kekurangan, kelebihan, dan juga tantangan dari penerapan CRM pada perusahaan PJB ini. Langsung saja masuk kepada pendahuluan. Customer Relationship Management atau yang disebut dengan CRM merupakan istilah yang beberapa tahun ini semakin populer. Ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin menyentuh berbagai aplikasi bisnis. CRM merupakan salah satu proses bisnis yang menarik untuk diperbincangkan. CRM merupakan strategi dari perusahaan agar setiap proses dari daur ulang hidup pelanggan dapat dimanfaatkan dengan optimal. Perusahaan tidak dapat memberikan layanan yang sama kepada semua pelanggan, karena pada kenyataannya tidak semua pelanggan memberikan keuntungan maksimum kepada perusahaan itu sendiri. Pada era globalisasi berbasis IT seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang menggunakan berbagai sarana untuk usahanya. Untuk meningkatkan Customer Relationship Management, perusahaan secara khusus berusaha memberikan layanan yang sifatnya personal sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada setiap pelanggannya, baik secara stakeholder maupun shareholder. Selanjutnya, landasan teori. Pada saat ini, banyak perusahaan yang sudah memanfaatkan Customer Relationship Management untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui apa yang diinginkan, diharapkan, dan diperlukan oleh pelanggannya, sehingga terciptanya ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang erat dan baik dan juga terbuka serta komunikasi dua arah di antara customer dan juga perusahaan. Dengan demikian, kesetiaan para pelanggan dapat dipertahankan dan mereka pun tidak mudah berpindah ke produk lain atau ke perusahaan lain. Dalam pembahasan ini bertujuan akan membahas apa sih yang dimaksud dengan CRM dan juga apa tujuannya, mengapa perusahaan memerlukan CRM, aplikasi CRM dalam industri dan jasa, serta kesimpulan yang ditarik dari hasil interview yang telah kami lakukan. Perkenalkan, saya Muhammad Claudio Alfarizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian Customer Relationship Management. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsinya juga dan tujuan dari Customer Relationship itu sendiri. Ya, jadi pengertian dari CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang menggabungkan proses manusia dengan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversinya menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan membuat pelanggan yang puas dan loyal.
Untuk dapat mempertahankan konsumen yang sudah loyal, tentunya masing-masing perusahaan memiliki strategi pemasaran tersendiri yang membutuhkan marketing communication dari sisi bahasa pemasarannya. Untuk tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis, selain meluncurkan produk-produk baru, mereka juga lebih harus memperhatikan produk pesaing, menjual produk yang lebih banyak dari pesaing, dan perusahaan juga harus melakukan strategi manajemen hubungan dengan konsumen. CRM sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena jika berkurangnya loyalitas konsumen pada suatu produk, maka itu akan sangat buruk bagi perusahaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari CRM. Fungsi dari CRM yang pertama untuk menganalisa kebutuhan pelanggan. Kedua, ada berorientasi kepada pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi sudut pandang pelanggan. Yang keempat, berusaha melayani kemampuan pelanggan secara optimal. Kemudian melayani berbagai umpan balik dari pelanggan dari semua aspek kritik dan saran. Dan melayani berbagai keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, untuk membangun teknologi yang lebih baik untuk kedepannya. Berikut adalah fungsi dari CRM. Kemudian saya akan lanjut ke pembahasan saya yang terakhir, yaitu tujuan dari CRM. CRM sendiri memiliki tujuan, yaitu mengetahui berbagai kebutuhan pelanggan untuk kedepannya, membangun database pelanggan yang kuat, mendorong perusahaan agar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik terhadap pelanggan, memperoleh pelanggan baru yang merasa tidak puas terhadap layanan kompetitor, mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan saat ini agar kedepannya dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan pelanggan baru karena CRM. Halo, saya Muhammad Andri Firmansyah Faris. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat CRM dan kendala dalam menerapkan CRM. Customer Relationship Management memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan akan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan, dengan memanfaatkan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, memungkinkan pelayanan terhadap pelanggan memiliki skema informasi yang spesifik dan terfokus, serta dengan menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat pada saat yang tepat. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan akan menjadi tergunakan secara maksimal dan tidak terbuang percuma, yang berujung pada pengurangan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat, peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Seperti yang telah disebutkan tadi, penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu kita masuk ke dalam kendala dalam menerapkan CRM. Dalam menerapkan CRM, perusahaan juga dapat menghadapi berbagai kendala, yang antara lain, yang pertama, sebagian orang tidak dapat menginstal aplikasi atau kesulitan mengakses website sehingga tersia-siakannya fitur menarik yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, pelanggan masih memiliki keluhan yang tiada habisnya. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan kebanyakan dilakukan secara tatap muka ketimbang memanfaatkan teknologi yang telah ada. Contohnya, pelanggan lebih suka datang langsung ke Alfamart atau Indomaret ketimbang menginstal aplikasi seperti Klik Indomaret dan lainnya yang menawarkan fitur diantar ke rumah pelanggan. Yang keempat, keuntungan perusahaan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Nah, berikut ini profil dari PT Pembangkitan Jawa Bali atau PT PJB.
PT PJB merupakan anak perusahaan PT PLN Persero yang berfokus pada bidang pembangkit listrik. PT PJB ini berkantor pusat di Surabaya yang berdiri sejak tahun 1995 dan senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta pengembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Nah, PT PJB merupakan perusahaan yang terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara. PT PJB ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis to bisnis atau yang disebut dengan B2B. Pelanggan utama dari PT PJB ini adalah PT PLN Persero itu sendiri. PT PJB ini merupakan perusahaan yang menerapkan Customer Relationship Management melalui web maupun aplikasi yang bernama PJB Access. Nah, pada website maupun aplikasi PJB Access ini memuat informasi mengenai perusahaan, produk perusahaan, dan juga informasi bisnis. Dan juga website ini terdapat fitur chat with us yang di dalamnya terdapat otomatis reply mengenai pengadaan, magang atau penelitian, lowongan pekerjaan, sponsorship, dan juga produk dari PJB itu sendiri. Setelah melakukan chat pada website ini, customer kemudian diarahkan kepada tim manajemen pemasaran untuk membicarakan proses bisnis lebih lanjut. Nah, adapun produk-produk dari PJB yaitu IAM, iCore, MRO, Partnership, Green Energy, dan Learn. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Claudio Alfaridzi dengan NIM 1910312210034 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya dari perwakilan kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ingin menanyakan kepada Bapak siapa? Silakan perkenalkan namanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Claudio ya. Panggilannya siapa ya? Panggilannya ya boleh Mas Claudio atau Mas Claudio. boleh. Ya. Ya. Saya Saiful Arafat ya. Saya Saiful Arafat dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Kami kantor pusatnya ada di Surabaya. Kemudian kami adalah statusnya adalah anak perusahaan PT PLN Persero ya, di mana kami adalah anak perusahaan yang fokus di bidang pembangkit listrik ya. Jadi kalau teman-teman nanti tengok di kanan kiri ada pembangkit listrik, di sanalah kami bekerja gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman PLN yang selama ini dikenal itu kan yang namanya PLN distribusi gitu. PLN distribusi itu yang ngurusi jaringan atau penyaluran tenaga listrik langsung ke pelanggan, misalnya ke rumah tangga, itu namanya PLN distribusi. Oh iya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi di sini saya ingin menanyakan tentang CRM atau Customer Relationship Management. Jadi pada PJB ini atau Pembangkit Jawa Bali sebenarnya seperti apa sih CRM yang dipakai? Apa berbentuk website atau bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin biar lebih jelasnya saya izin share screen juga ya. Oh iya, silakan. Tapi sebelumnya gini, tadi penjelasan saya di awal. Jadi PT PJB ini kan bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik gitu ya. Artinya kita tidak berhubungan langsung dengan dalam hal ini pelanggan retail ya, pelanggan yang rumah tangga, pelanggan industri itu kita tidak berhubungan langsung di sana. Tapi kita berhubungan, kalau yang berhubungan langsung dengan retail itu namanya kan B2C, business to customer gitu ya. Nah ini kalau PJB ini B2B, business to business. Jadi customer kita relatifly tidak banyak ya. Kalau PLN itu kan jutaan pelanggan di seluruh Indonesia, tapi kalau PJB ini pelanggan utamanya adalah PLN ya, selaku kalau di Indonesia ini istilahnya off-taker gitu ya. PLN selaku off-taker atau bahasa gampangnya adalah yang membeli
energi listrik yang kita bangkitkan gitu. Nah, selain PLN, kita di jasa lain juga ada industri-industri lain, tetapi sifatnya memang keseluruhan adalah B2B. Nah, kemudian terkait dengan CRM, kami mendevelop suatu ini sebenarnya kalau dilihat secara dilihat secara normalnya ini adalah website gitu ya, tapi sebenarnya website ini sudah kita enlargement gitu ya fungsinya, termasuk di dalamnya adalah sebagai CRM sebagai kepanjangannya apa tadi lupa. Customer Relationship Management. Iya, Customer Relationship Management. Nah, di website ini kita interface pertama ya, kita langsung ketemu bahwa di PT PJB ini bahwa ada 6 produk utamanya, yaitu EAM, Enterprise Asset Management, iCore atau digitalisasi pembangkit, MRO ini adalah maintenance, repair and overhaul, kemudian ini adalah partnership atau kerjasama strategis, kemudian kita juga ada green energy, kemudian ada bisnis pelatihan dan pembelajaran atau kita sebut dengan learn gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari Universitas Lambung Mangkurat ya tadi ya. Ya. Universitas Lambung Mangkurat, silakan menghubungi website kami di www.ptpjb.com. Nah, ini sebenarnya web base ya, cuman ini tadi sudah saya jelaskan, ini di enlargement menjadi suatu aplikasi. Nah, ini kita sebut sebagai PJB Access namanya. Jadi CRM di PJB menggunakan aplikasi web base yang namanya PJB Access. Nah, PJB Access ini juga ada di kalau teman-teman mau download di Play Store atau di Apple Store itu ada PJB Access. Nah, cuman selain kalau kadang-kadang kan karena kita konsumennya bukan retail ya, maka kita tidak menyasar di aplikasi Android maupun iPhone, tetapi lebih ke web base ya, karena pelanggan kita kan adalah B2B gitu. Pelanggan kita adalah B2B, jadi akan lebih nyaman ketika mengakses website. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Kalau untuk fitur-fiturnya ya ada chat with us. Nah, di sini nanti ini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada langsung otomatis reply gitu ya. Nanti kalimatnya seperti ini kurang lebih, selamat datang, apa yang bisa kami bantu. Jadi nanti ada terkait pengadaan, kemudian magang gitu ya, kemudian lowongan pekerjaan, sponsorship dan produk. Nah, kalau yang 6 tadi ini adalah produk-produknya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan customer yang mengakses PJB Access ini adalah terkait dengan misalnya mau tahu info pengadaan, magang dan penelitian, lowongan pekerjaan dan sponsorship. Seperti itu kurang lebihnya. Silakan kalau ada ini ya pertanyaan lagi ya sebelum saya lanjutkan. Oh ya. Jadi PJB Access ini kan target pasarnya itu perusahaan lain ya kan, jadi penjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang saat ini mungkin banyak PLN. Jadi aplikasi ini sangat membantu atau tidak sih dalam menjualkan produknya ke perusahaan lain atau menjalani bisnis B2B ini dengan adanya Customer Relationship Management dalam bentuk website dan aplikasi ini? Ya, kalau sejauh ini sih membantu ya, karena seperti ini. Jadi kalau untuk website ini kan lebih ke istilahnya ke penjajakan, kemudian pengenalan gitu. Tetapi begitu si customer itu nanti ingin lebih serius lagi atau lebih detail gitu ya terkait dengan produk atau jasa yang bisa kami deliver, nah nanti ada tim marketing kami yang akan memfollow up atas kebutuhan si customer itu gitu. Jadi misal di sini ini paling gampang, ini adalah contoh bisnis MRO ya. MRO ini adalah kalau kita klik di sini adalah maintenance, repair and overhaul ya. Nah, MRO ini kan kaitannya dengan mesin
pembangkit ya, dan juga mesin-mesin lain ya yang mesin peralatan besar gitulah, lebih gampangnya seperti itu. Nah, dan pembangkit ini misalnya pembangkit milik industri lain atau milik perusahaan lain kan sangat beragam ya, permasalahannya beragam, kemudian skopnya beragam, kemudian mesinnya beragam, kapasitasnya beragam, usianya juga beragam. Nah, karena sifatnya pelanggan itu sangat beragam, maka itu tadi harus ada tim marketing yang harus melakukan intelligence ya, dan melakukan customer feedback gitu, menangkap customer feedback bahwa apa sih yang sebenarnya customer butuhkan gitu. Karena sifat dari bisnis yang B2B ini itu tadi sangat beragam, sangat tailor made, sangat customized gitu ya. Tidak bisa dibikin produk massal. Misalnya kalau ngomongin sabun, ngomongin sampo itu kan dibikin satu macam untuk beribu-ribu produksi gitu. Kalau ini kan enggak. Jadi setiap customer punya kebutuhan yang berbeda seperti itu. Ya, terima kasih Pak Saiful atas penjelasannya. Jadi memang CRM ini sangat membantu ya untuk perusahaan-perusahaan, nggak cuma B2C, ternyata untuk B2B juga sangat membantu. Ya. Kalau sejauh ini menurut Pak Saiful bagaimana sih, apakah ada kekurangan dari penggunaan aplikasi ini atau gimana, atau malah tidak ada, malah mendapatkan semuanya keuntungan semua? Sebenarnya gini, kalau ngomongin kekurangan pasti adalah karena kita melakukan evaluasi dan monitoring terkait dengan efektivitas aplikasi ini semesteran ya. Jadi setiap semester kita ukur efektivitasnya. Jadi sejauh mana sebanyak mana aplikasi ini diakses, kemudian digunakan, kemudian berapa pelanggan yang kita dapat dari aplikasi ini. Nah, kita terus melakukan penyempurnaan ya. Kalau ngomongin kekurangan ya pasti ada, cuman sejauh ini sih kami terus melakukan perbaikan atas kekurangan itu. Jadi ya masih bisa terkendali. Misalnya ini kalau sebelumnya ini PJP Access ini cerita awalnya cuman tampilan gini aja, tampilan 6 produk kita, kemudian pengalaman kita di mana, ini kan ada pengalaman kita. Nah, kemudian sekarang sudah ada chat box ini ya. Jadi ada menu aplikasi yang chatting secara online. Kemudian setelah itu kalau misalnya si chatting online ini tidak bisa menjawab pertanyaan, nanti kita teruskan ke PIC atau tim marketing. Kemudian kalau yang misal nggak sabar nih, kadang-kadang kan customer nggak sabar harus nunggu jawaban dari marketing. Nah, kita juga ada nambahi email dan nomor HP ini di sini. Jadi ketika mungkin butuh cepat, nah kita sudah cantumkan nomor HP kita. Untuk pertanyaan bisnis silakan hubungi 031-828-3180 atau melalui info@ptpjb.com. Nah, itu akan lebih fast respon lagi itu terhadap kebutuhan dari customer seperti itu. Jadi itu Mas. Ya, kemudian kita juga selain itu kita juga melakukan penyempurnaan dengan kita membangun ini ya, ada YouTube, channel YouTube, kemudian ada Facebook, ada Instagram gitu. Jadi kalau mau tahu lebih detail bisa di sana juga seperti itu. Kemudian dari segi bahasa juga, ini kan bahasa Indonesia nih. Nah, akhirnya kalau mau dicariin Inggris juga bisa nih, karena kan customer kita banyak juga yang dari luar negeri gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa bilingual lah istilahnya. Oh ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi PJB Access ini juga walaupun bisnis to bisnis sangat memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang ya untuk mempermudah sistem pemasarannya dan penjualannya. Iya, betul sekali. Karena memang di semua bisnis lah ya, termasuk mungkin kalau kita lihat bisnis UMKM juga harus beradaptasi lah terhadap kondisi sekarang. Apalagi kita yang korporasi yang besar gitu. Terus tadi saya juga cerita bahwa pelanggan kita juga dari luar negeri. Nggak mungkin kalau kita masih tetap bisnis secara konvensional gitu ya. Kita harus tetap update terhadap perkembangan teknologi, saluran komunikasi dan informasi serta internet ya kalau sekarang ya. Ya baik.
Pak Saiful. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya. Sebenarnya apa sih tantangan yang perusahaan Anda jalani untuk terus beradaptasi dengan CRM ini untuk meraih lebih banyak customer? Tantangannya lebih ke yang tadi. Jadi karena ini sifatnya B2B, maka level of customize, level of tailor-made-nya itu sangat tinggi ya. Jadi kita yang sebenarnya gini, tantangan paling besar adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan customer. Itu kan basicnya ya, tapi kita nggak cuma itu, kita harus beyond expectation gitu. Jadi kadang-kadang itu si customer itu tidak minta, kadang-kadang si customer itu tidak ngomong gitu, tapi kita harus tahu bagaimana mendeliver ya produk atau jasa ini beyond expectation-nya mereka gitu. Jadi akan selalu ada impresi positif ya terhadap apa yang kita deliver ke mereka. Nah itu yang sebenarnya yang agak susah ketika kita menggunakan media misalnya PJB Access ini, karena kan beda misalnya saya dengan Mas Odi ini ngobrol langsung gitu kan. Ketika ngobrol langsung kan kita pasti ada message yang akhirnya keluar gitu. Misalnya obrolan informal, misalnya kita ngopi bareng customer gitu kan. Mereka kan lebih terbuka dibandingkan dengan melalui media misalnya media online seperti ini. Nah, makanya kita menggabungkan nih Mas Odi, tadi ya CRM ini dengan omni channel ya. Omni channel itu antara yang digital dan yang non digital itu kita padukan gitu. Tadi jadi yang PJB Access ini adalah sarana digitalnya ya untuk perkenalan, nomor 1 tujuannya, nomor 2 untuk inisiasi awal lah gitu, inisiasi awal. Tapi kemudian ketika ada yang serius kita tetap harus datengin mereka melalui tim marketing kita gitu. Jadi itu namanya omni channel, dua-duanya kita jalan. Jadi digitalnya iya, kemudian offline-nya juga iya, karena tadi kalau offline ngobrol secara langsung banyak informasi yang lebih bisa kita dapatkan dibandingkan dengan melalui media online seperti itu. Baik Pak Saiful, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada ketidaksopanan atau kesalahan dalam menginterview Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Rizky akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan PJB Access, kekurangan PJB Access, dan tantangan. Baik, yang pertama yaitu kelebihan PJB Access. Keuntungan CRM melalui website PJB Access ini yaitu dapat membantu promosi perusahaan, pengenalan produk kepada calon konsumen, maupun pemasaran kepada konsumen terdahulu. Kemudian membantu perusahaan, terkhususnya bagi tim marketing, untuk mengetahui kebutuhan konsumen yang beragam, dalam membantu perusahaan memonitoring seberapa banyak aplikasi atau website perusahaan ini digunakan dan berapa pelanggan yang didapat dari aplikasi website ini. Nah, jadi dari suatu aplikasi atau website PJB Access itu terdapat beberapa fitur. Nah, dari berapa banyak pelanggan yang mengklik fitur itu, perusahaan dapat mengetahui gitu kebutuhan konsumen itu bagaimana dan seberapa statistiknya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan PJB Access. Yang pertama yaitu tampilan awal website hanya berupa produk-produk dan pengalaman perusahaan saja. Yang kedua, perbaikan oleh perusahaan berupa pengadaan menu chat pada aplikasi dan juga ada email dan kontak person dari tim manajemen guna memberikan kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, perusahaan juga menyediakan akun media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram agar konsumen bisa lebih detail dalam mengetahui informasi mengenai perusahaan. Dan
Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tantangan perusahaan dalam menerapkan CRM melalui PJB Access. Tantangan paling besar bagi perusahaan PJB yaitu bagaimana perusahaan bisa memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga dapat memenuhi ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi dari konsumen tersebut. Karena kebanyakan dari konsumen itu tidak memberitahu apa keinginan mereka. Akan tetapi kita sebagai perusahaan yang harus mengetahui kebutuhan konsumen agar konsumen tersebut merasa puas dan bersikap positif terhadap produk maupun pelayanan dan perusahaan ini. Hal inilah yang dirasa menjadi suatu challenge atau suatu tantangan yang harus ditaklukkan bagi perusahaan PJB dalam menerapkan CRM melalui aplikasi atau website ini, karena berbeda halnya dengan berbicara secara langsung melalui face to face atau dengan kata lain berinteraksi secara tatap muka, bertemu langsung dengan konsumen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari pembahasan dan hasil interview yang telah kami lakukan. Jadi PT PJB ini sangat memanfaatkan kecanggihan teknologi dan sistem informasi dalam mempermudah sistem pemasaran dan menjalin hubungan kepada customer atau konsumennya melalui CRM, yaitu melalui website dan aplikasi yang bernama PJB Access. Nah, CRM merupakan strategi yang sangat baik untuk diterapkan guna menjangkau kebutuhan pelanggan dengan menggunakan teknologi baik berupa aplikasi, website, dan sebagainya. Selain itu, CRM ini akan membantu perusahaan menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dan juga pelanggan yang akan menjadi puas dan juga loyal. Baik, sekian penjelasan mengenai Customer Relationship Management dan juga penerapannya pada PT Pembangkitan Jawa Bali ini. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.